Yo, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa da'a maf'ulun if'al la taf'al maf'ilun maf'ilun mif'alun. Ulangi. Fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa da'a maf'ulun if'al la taf'al maf'ilun maf'ilun mif'alun. Daraba yadribu darban wa madroban fahuwa daribun wa da'a madrubun idrib la tadrib madribun madribun midrabun. Farra yafirru farran wa mafarran fahuwa farrun wa da'a mafrurun firra la tafirra mafirrun mafirrun mifarrun. Wa'ada ya'idu idatan wa maw'idan fahuwa wa'idun wa da'a maw'udun fil la ta'id maw'idun maw'idun mi'adun. Yasara yaisiru yusran wa maisaran fahuwa yasirun wa da'a maisurun isir la taisir maisirun maisirun misarun. Saro yasiru sairan wa masiratan fahuwa sairun wa da'a masirun sir la tasir masirun masirun misjarun. Saro yasri siroyatan wa masron fahuwa sarin wa da'a masriyun isrik la tasrik masron masron misron. Wa qoyaki liqoyatan wa mawqan fahuwa waqin wa da'a mawqiyun qik la taqik mawqan mawqan miqan. Syara yasli syayyan wa mashwan fahuwa syawin wa da'a mashwiyun ishwik la tasdik mashwan mashwan mishwan. Adama ya'imu adaman wa ma'daman fahuwa adimun wa da'a ma'dumun idim la ta'dim ma'dimun ma'dimun mi'damun. Wa ada ya'idu wa'dan wa maw'idan fahuwa wa'idun wa da'a maw'udun illa ta'id maw'idun maw'idun mi'adun. Fa'a yafi'u fa'i'atan wa mafi'an fahuwa fa'in wa da'a mafi'un fi'la tafi' mafi'un mafi'un mifa'un. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, tadi baca Waqiah, Tabarok, Ratib juga udah, sekarang tinggal ngaji. Menurut sebelum ngaji ini siapa? Umi maju sini sama dua sayur perempuan, cepetan dikit. Kalau udah kasih tahu, tanggap gitu loh. Uang sayur siapa yang ngambil? Kalau udah kasih tahu sekali tuh denger nggak pak? Nih uang ongkos aku kudu nyicil lah. Tuh 1,5 juta Pak RT. Ini cepetan. Nah, tiba ngambil duit sayur aja ya nggak ribet amat, cepet-cepet ya. Duit lagi habis. Habis tuh duit tuh, tinggal 3,5. Ntar nyetak lagi lah. Aska mau? Oh, kan udah kemarin dibagi sama Pak Sarip. Enggak. Al mau minta sama Pak RT. Ya iyalah. Oke ya. Kita lanjutkan ngaji sekarang. Kue banyak tadi lupa. Oh iya ntar. Tadi si Ono jualan kue. Saya belilah. Ntar Al mau kan? Oh mantap. Oke, sekarang kita lanjutkan masih bab fadilah zikir. Ini juga tolong diperhatikan. Ya enggak? Ya baik anak-anak maupun anak-anak udah bangkotan. Ya orang tata cara zikir itu kan susah.
Lah iya kan termasuk saya gitu loh. Nah ini kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Sekarang qala ulama itu ya. Qala al-ulama'u rahimahumullah. Telah berkata siapa al-ulama ulama rahimahullah itu jumlah dua ayah, mudah-mudahan merahmati pada mereka. Siapa Allahu Allah. Berkatanya begini, afdhalul dzikri maka nabil qalbi wal lisani jami'an. Afdhalul dzikri bermula paling utamanya zikir. Ma itu zikir. Karena yang ada apa ma? Ada itu bil qalbi dengan hati, wal lisani dan lisan. Jami'an hale semuanya. Wa dzakara wa dzikrul qalbi alan firadihi afdalu min dzikril lisani alan firadihi. Wa dzikrul qalbi dan bermula zikir hati. Zikir itu ingat, yang kemarin disebut nyebut atau eling, kan gitu. Zikir hati alan firadihi atas sendirinya qalb. Afdalu itu lebih utama min dzikril lisani daripada ingat atau zikir lisan alan firadihi atas sendirinya lisan. Intaha telah rampung apa qaulul ulama. Nah ini tolong diperhatikan. Zikir lisan yang diimbangi dengan zikir hati. Zikir hati yang dibarengi dengan zikir lisan, dibolak-balik sama aja. Itu adalah paling utamanya zikir. Jadi ini sulit. Nah, zikir hati, ingat dalam hati tok, mulutnya enggak zikir. Itu masih lebih utama daripada mulutnya tok zikir tapi hatinya lalai. Jadi pahami nih ya, paling utama mulut. Nanti di bawahnya ada penjelasannya, cuman sebelum dijelaskan lebih jauh kita garis bawahi. Paling utama itu adalah zikir hati dibarengi lisan, atau dibalik lah, zikir lisan. Kalau dalam keterangan kan makana bil qalbi wal lisan, hati dengan lisan. Cuman kalau kita itu kan lisan tapi diimbangi dengan hati kan gitu. Kalau dorongannya hati kan berat. Kita paling enggak, contohnya kita tak ikut tahlil aja lah, atau mungkin kayak tadi baca ratib kan gitu. Nah bagi yang mimpin ataupun yang dipimpin itu belajar. Nah nanti teknisnya nanti di bawahnya. Ini sulit, dan inilah zikir yang akan membekas. Nah kalau sekaligus itu sulit antara hati dengan lisan, maka zikir hati sendiri, zikir hati tok, hatinya ingat, itu masih lebih afdol daripada mulutnya tok. Lebih parah lagi, hati kagak, mulut kagak, lah udah kering kerontang semuamu ada. Kan gitu maksudnya. Nah, qultu berkata, berpendapat siapa saya, Habib Abdullah. Wa makna zikril qalbi, dan bermula maknanya zikir qalb, zikir hati. Antakuna itu bahwasanya ada apa suratu zikri, bentuknya zikir. Al-jari yang mengalir, alal lisani atas lisan, hadiratan itu hadir, fihi di dalam hati, wajariatan dan mengalir, alaihi atas hati, atas lisan. Jariatan al-jari alal lisan, hadiratan fihi, fihi di dalam hati, jariatan alaihi atas lisan. Mithlu ma idza qala dzakiru bilisanihi. Contohnya mithlu ma, seperti gambaran, idza qala apabila berkata siapa adzakir, orang yang zikir, bilisani dengan lisannya zakir, ia berkata la ilaha illallah. Nah ini dipahami dulu.
substansi makna la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang patut disembah, itu kan maknanya la ilaha, kan gitu. Itu di garis bawahi dulu. Nih, ini namanya zikir nafi isbat. Ini dulu la ilaha. Lan udah disebutkan namanya nafil jins ini kita menafikan semua jenis ketuhanan. Ilah itu sesembahan. Apapun bisa kita sembah. HP bisa disembah. Permainan game itu bisa disembah. Gak usah ribet-ribet. Yang menjadi sesembahan itu patung, yang menjadi sesembahan itu arca, yang menjadi sesembahan itu keris. Gak usah ribet-ribet. Bentuk sesembahan macam-macam. Boleh jadi hobi kita itu menjadi Tuhan kita. Bisa dipahami nih. Yang udah umpamanya anak-anak ini lagi seneng apa umpamanya, itu jangan-jangan itu bisa berubah menjadi Tuhan kita. Nah ini kita hilangkan dulu ini. Setelah benar ini la ilaha, nah, ini kan namanya menafikan semua jenis bentuk ketuhanan. Apapun bentuknya, apa yang kita suka, baik yang disuka oleh hati, yang disuka oleh nafsu, yang disuka oleh mulut kita, mungkin makanan, minuman, itu bisa berubah menjelma menjadi Tuhan. Orang gara-gara makanan bisa sikut-sikutan, bisa menghalalkan segala cara, kan begitu. Nah, ini dihilangkan dulu, baru diisi dengan illallah. Lah itulah isbat namanya. Maka zikir la ilaha illallah ini disebut dengan zikir nafi isbat. Apa maksudnya nafi isbat? Mentiadakan semua jenis ketuhanan, semua jenis sesembahan, semua jenis apa yang dianggap dielu-elukan, itu semua ditiadakan, kemudian ditetapkan yang menetap melekat dalam hati itu hanya semata-mata Allah. Ini berat, perlu latihan. Bisa dipahami kan? Nah, tujuannya apa untuk ini? Untuk dipahami, supaya untuk melatih hati ketika baca la ilaha. Maka ritme baca la ilaha illallah, gerakannya itu kan ada caranya. Kadang-kadang dalam tarekat tertentu, nah itu la itu begini dari bawah. Dulu pernah dibahas, kalau Pak Tolib ingat, Pak Gino ya, Pak Tono walaupun jarang-jarang kan pernah hadir juga kan. La itu begini ke atas. Ilaha. La ke atas. Ini teknisnya dalam ritual tarekat ya, baik Qadiriyah sama dia. La ilaha. Illallah diucapkan ke hati. Maka jangan salah ketika ada orang zikir la ilaha illallah. Goyang itu menggoyangkan kepala, itu nggak ada dalilnya. Tapi kalau cara khusyuk, jalan khusyuk untuk kita ingat kepada Allah itu menggoyangkan kepala, maka jalan tadi pun harus ditempuh. Maka kadang-kadang pernah dulu waktu dalam acara zikir di Habib Lutfi kalau nggak salah, di Kanjeng Sholawat itu ada orang zikir tiba-tiba la ilaha illallah gitu kan. Jelas maksudnya. Loh, ini ritme yang mengantarkan kekhusyuan tadi. Wah, jangan main cap. Wah, itu bid'ah gini-gini nggak bisa. Jelas maksudnya kan. Nah, mulut kita mengekspresikan la ilaha illallah. Nah, hati kita menghayati itu. Gampangnya begini dah. Aska senengannya apa? Ini buat contoh aja. Udah lu geng, apa geng? Yang deket ya geng. Begeng umpamanya senengannya handphone umpamanya. Gambaran handphone itu kan ada. Udah ngelihat bentuk handphonenya seperti ini kan gitu. Nah, dihadirkan dalam hati ketika HP itu nggak ada kan bisa. Lah itulah kita zikir kayak seperti itu. Mulut kita membaca la ilaha illallah, hati kita mengangan-angan tadi la ilaha itu ya tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan hak, dengan
itu maujud illallah kecuali Allah. Itu caranya. Nah, belum selesai itu. Yakunu kadzalika qailan laha biqalbihi. Yakunu ada siapa zakir kadzalika itu seperti itu membaca la ilaha illallah. Qailan itu orang yang membaca laha terhadap kalimat tadi biqalbihi dengan hatinya. Mulutnya membaca la ilaha illallah, hatinya menghadirkan makna la ilaha illallah. Itu maksudnya zikir hati dibarengi dengan zikir lisan dibarengi dengan zikir hati. Waqat yakunu dan terkadang ada apa makna zikril qalbi, maknanya zikir hati ada itu bi ayyakuna, gambarannya bahwasanya ada apa makna zikri, maknanya zikir al jari yang mengalir alal lisani atas lisan, hadiran itu hadir fihi di dalam hati. Mislu ayyakula, seperti bahwa berkata siapa orang yang zikir, siapa zakir, bilisani dengan lisannya zakir, ia mengucap, membaca, mengatakan kalimat la ilaha illallah. Wa yakunu dan ada apa makna hadhil kalimati, makna ini kalimat asyarifati yang mulia, alladzi yaitu makna hadhil kalimat, maka itu hadza alladzi bukan alati karena mengupas maknanya, makna gitu loh. Huwa yang bermula alladzi infiradul haqqi, itu apa mengesakan gampangannya, menyendirikan al-haq, yaitu al-haq maksudnya siapa? Allah gitu loh. Infiradul haqqi itu mengesakan Allah yang maha benar, bil ilahiyati dengan nilai ketuhanan, ia infiradkan hadiron, hale yang hadir fil qalbi di dalam hati. Wallahu alam. Maksudnya begini, makna ada juga makna global la ilaha illallah. Tadi kan udah dikasih tahu, udah dijelaskan, ya kan? Nah, maknanya la ilaha illallah kita hadirkan dalam hati. Mulutnya baca la ilaha illallah, dalam hatinya memahami atau menghadirkan makna la ilaha illallah yang secara globalnya tadi, tiada Tuhan yang patut disembah dengan hak kecuali Allah. Ya gampangannya seperti itu. Maka sebagai tamsil, sebagai gambaran tadi saya kasih contoh HP. Atau mungkin Pak RT lagi seneng-senengnya apa Avanza. Wah ya enggak? Wah Avanza itu begini, saringannya kan gitu, mampet kehabisannya, bengek kalau nggak disemprot, ya kan disemprot. Lah iya kan ya, orang tadi ketemu sore-sore Pak RT lagi nyemprot saringan, lah kan gitu kan. Nah, apa bayangan tadi kita hadirkan dalam hati, lah itulah untuk melatih, menyatukan lah. Kalau zikirnya seperti itu, nggak ada orang zikir itu cengengesan, gitu loh. Termasuk zikir habis sholat, la ilaha illallah. Kalau itu udah berjalan, seseorang sambil naik motor, naik mobil, beraktivitas, sambil jalan kaki, hatinya tuh bisa zikir. Saya dipahami nggak? Dan ini perlu latihan. Ngerti kan ya? Udah contoh nyatanya beginilah. Al pertama kali nyampe Al Aziz kan keren, nurut, ya orangnya pendiam, ya enggak, asal perutnya ya kenyang ya diem, kan gitu kan, dalam tanda kutip. Loh iya kan. Nah begitu dilatih, disinergikan dengan semua, alah buktinya kan ya sama zikir juga begitu. Banyak orang yang mulutnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, hati dan pikirannya geramyang kemana-mana. Utang belum bayar, cicilan belum bayar, kredit belum bayar. Loh, mulutnya la ilaha illallah, tapi hatinya kemana? Ini masalah. Begitu loh, itulah yang disebutkan oleh firman Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila
Kan gitu kan? Mereka yang senantiasa ingat kepada Allah qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dan dalam keadaan duduk, berdiri duduk. Termasuk alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, dan termasuk ketika ia sedang tidur, gampangannya tiduran. Kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati, mereka selalu berpikir kaitannya penciptaan langit dan bumi. Loh, kenapa sih kok zikir kaitannya penciptaan langit dan bumi? Karena kita ingat Allah itu tidak lepas, Allah adalah satu-satunya zat yang menciptakan langit dan bumi, ya seisinya. Maka kalau kita sandarkan ke sana, masya Allah, fungsi daripada zikir itu luar biasa. Begitu loh. Qala, nah ini pendapatnya Imam Al-Ghazali, keren sekali ini. Qala hujjatul Islam, telah berkata siapa hujjatul Islam, ya hujjahnya Islam, argumentatornya Islam, yaitu Imam Al-Ghazali maksudnya, rahimahullah. Ini Habib Abdullah menyadur mengutip perkataan Imam Al-Ghazali, al-zikru ala arba'i marotiba, bermula zikir itu terbagi atas 4 beberapa tingkatan martabat. Al, jangan meleng, lu kan taunya makanannya gak martabat, ntar tangguh aja martabak. Loh begitu. Lah iya Pak, saya barusan makan risol, lah itu si al. Ya kan pikirannya emang dia malah, emang pikirannya nggak usah neko-neko, asal kenyang aja udah diam. Nangis, barusan nangis tuh saya pulang, kasih risol sama lontong, diem. Duh gitu Pak Tono, rumusnya dia mah gampang, asal ada makanan udah. Soalnya memang pikirannya dia baru kelasnya makanan, ya udah ngapain, udah kasih gitu aja kan. Boko mau nangis, ya menangis saja, katanya iya. Masya Allah. Al-ula, bermula tingkatan yang pertama, zikrul lisani, itu zikir lisan, fakot saja. Nah berkali-kali saya kasih saya peringatkan, fakot itu faknya ziyadah, zaidah ya. Wasaniyatu, dan bermula tingkatan yang kedua, martabat yang kedua, kalau ditakdirkan itu al-ula ay al-martabatul ula, wasaniyah ay al-martabatul saniyah. Zikrul qalbi, itu zikir hati, ma'al lisani, beserta lisan, takalufan, dengan dipaksakan. Dia belum bisa, jadi dipaksakan. Wasalisatu, dan yang ketiga itu zikrul qalbi top'an, zikir dengan hati top'an, secara pasti. Wahuduruhu, dan hadirnya hati, ma'al lisani, beserta lisan, min ghairi takallufin, dengan tanpa paksaan. Yang terakhir warabi'atu, bermula tingkatan yang keempat, istilaul madhkur, itu menguasai yang diingat, yaitu zikir alal qalbi, atas hati, wastighraqu, dan istighraq. Masih ingat dalam al-jinsiyah bet, al salah satu fungsinya bukan alono, macam-macam al itu kan ada listighraqi afrodil jinsi, ada juga yang listighraqil jenis. Istighraq itu menghabiskan. Nah, jadi wastighraquhu, dan menghabiskan mazkur bihi, dengan hatinya. Qala, berpendapat siapa Imam Al-Ghazali, wal martabatul ula, dan bermula tingkatan yang pertama. Tingkatan yang pertama apa tadi? Zikir lisan tok, qalilun naf'i, itu sedikit manfaatnya, wa dha'ifatul athari, dan lemah pengaruhnya. Bekas zikir itu lemah. Yakni mengendaki siapa Al-Ghazali, biha, dengan martabatul ula, zikrul lisan ma'a ghaflatil qalbi, zikir lisan ma'a ghaflatil qalbi, serta lalainya hati. Intaha, telah selesai apa kalamuhu, ucapannya Al-Ghazali, bimaknahu, dengan semakna kalamihi. Udah, ini Imam Al-Ghazali
akhirnya ini Imam Al-Ghazali ya, ini termasuk salah satu tokoh utama, tokoh besar dalam apa namanya memberi kontribusi pemikiran Islam, baik dalam berbagai macam jenis. Beliau piawai dalam semua bidang ilmu dalam Islam, dan beliau mendapat kedudukan tersendiri. Maka gelarnya beliau pun nggak main-main, Hujjatul Islam. Dalam dunia pemikiran Islam yang mempunyai gelar Hujjatul Islam itu cuma dua. Yang satu adalah Imam Al-Ghazali, dan yang kedua adalah Imam Ibnu Taimiyah. Hanya dua ulama besar ini yang mendapat gelar Hujjatul Islam. Nah, dan gelar-gelar itu nggak sembarangan, seperti Al-Imam, kan gitu, termasuk Al-Ustadz. Itu dalam disiplin keilmuan nggak apa namanya, kalau di kelas-kelas imam Masjid Istiqlal itu belum nggak mendapat gelar Al-Imam. Al-Imam itu ada apa namanya, ya semacam prestasi hafalan hadis yang harus ditempuh. Jadi nggak sembarangan. Nah, Imam Al-Ghazali ini termasuk imam rohani, imam tarekat yang luar biasa. Orang beliau adalah orang yang termasuk ilmuwan besar lah, istilahnya gitu. Termasuk filosof, ahli filsafat. Nah, itulah salah satu ulama yang membolehkan belajar filsafat dalam Islam. Itu adalah Imam Al-Ghazali. Nah, itu kan dalam ilmu mantik, wabnu sholahi wan nawawi harroma. Terusnya apa, Bet? Apa itu? Kaumun bi ayu lama itu loh. Nah, itu salah satunya dari Imam Al-Ghazali. Nah, kata Imam Al-Ghazali kaitannya zikir tadi terdiri dari 4. Pertama, zikir lisan tok, mulutnya aja yang zikir. Dan yang kedua, zikir hati diimbangi lisan, tapi masih takalluf. Takalluf itu berat. Ya kita ini maksudnya la ilaha illallah, mulutnya baca la ilaha illallah. Untuk menghadirkan makna la ilaha illallah dalam hati itu sulit. Nah, kadang-kadang orang ada juga, nantilah berikutnya. Yang kedua, zikir hati tapi itu udah menjadi karakter, topan. Dia diem, atau mungkin beraktivitas, atau mungkin apa, tapi dalam aktivitasnya, dalam hatinya itu nggak lepas dari zikir kepada Allah. Ini berat. Nah, kalau ini diamalkan, hatinya itu selalu ta'alluq, tamalluq kepada Allah, maka dipastikan matinya pun husnul khotimah. Kan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, muslimun yang dimaksud apa? Jangan kalian mati kecuali mati dalam keadaan Islam, tunduk patuh. Kalau hatinya selalu dihadirkan Allah, hatinya selalu ingat kepada Allah, lah otomatis ucapan-ucapan yang keluar pun nggak lepas dari Allah, kan begitu. Nah, di sini yang ketiga itu wa hudzuruhu ma'al lisan min ghairi takalluf. Nah, yang keempat ini beratnya luar biasa. Istilahul madhkur alal qalbi wastighraqu bi. Ini udah kelasnya bukan kelas kita dah. Kita menguasai betul al-madhkur, sesuatu yang dizikirkan, yaitu substansi makna la ilaha illallah. Nanti la ilaha illallah itu bisa dikerucutkan menjadi hanya Allah, 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 Allahu, 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 Allah. Bahkan kadang-kadang ada yang membaca hu. Kan gitu kan? Bukan hu. Loh, kalau orang yang nggak ngerti maknanya kan disangkanya itu zikir apaan? Zikir kok hanya hu ya. Kan pasti menuduh itu aliran sesat. Padahal kronologis daripada hu itu adalah hu ya dia ya dia Allah, kan begitu. Oh, ini luar biasa sebenarnya, maka penting. Nah, dikomentari oleh Imam Al-Ghazali, wal martabatul ula qalilatun naf'i. Zikir yang hanya mulut tok itu manfaatnya sedikit. Tahu banyak begini.
Oh, yang suka meriang siapa? Yasin biasanya. Ya mah termasuk sama ini admin. Ini meriang melulu. Sian kok sama. Kalau sian kan anu ketahuan. Asal duitnya habis meriang dia. Nah iya kan. Nah orang meriang biasanya apa? Minum obatnya. Umpamanya apaan? Panadol. Kalau sian katanya Panadol, ya enggak? Orang meriang minum Panadol umpamanya. Orang meriang minum Panadol, orang meriang minum Panadol. Tapi nggak minum obat, sembuh apa enggak? Lah kagak. Ada orang yang meriang, mamanya lagi puyeng, entah kenapa, tahu-tahu minum obat, minum Panadol, diem dia, sembuh apa enggak? Ya sembuh. Nah zikir hati juga sama. Dia digambarkan tadi diem-diem hatinya kan gitu, zikir ya tentram. Tapi ada orang, wah itu tadi la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi mulutnya aja ya nggak memberi kontribusi rohani apapun ke dalam hatinya. Maka yang dimaksudkan qalilun naf'i wa dhaifatul athari, zikir mulut tok. Bukan kita menyalahkan, awas loh, jangan salah loh. Ini lebih menekankan kepada makna. Ketika zikir hanya semata-mata mulut, nggak di lisan, nggak diimbangi dengan hati, maka yang terjadi itu adalah pengaruh pembentukan rohani. Itu lemah. Tapi kalau hatinya, nah di dalam sarahnya yakni itu kan dijelaskan oleh Habib Abdullah Al-Haddad, yakni biha zikrul lisani ma'a ghaflatil qalbi. Yang dimaksud zikir lisan semata adalah yang mengucap, yang mengingat itu hanya lisan, nggak diimbangi dengan hati. Nah kalau pengaruh hati kan mendalam, maka yang kemarin ayat disebut supaya kalian nggak anu lah, alladzina, nah itu loh yang ayat yang keberapa itu, yang ke 1, 2, 3, 4. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Mereka yang tenang hatinya dengan zikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah bahwasanya hanya dengan zikir hanya dengan zikir kepada Allah hati ini bisa tentram. Itu yang dimaksud adalah zikir yang diimbangi dengan hati. Kalau hati obatnya apa? Ya obat hati lah. Kan gitu kan. No Kang Tamar, anak sampai udah ngantuk Kang. Andre, lu nggak ngantuk? Oh enggak lah, begini-begini ngapa? Ya, oke ya, bisa dipahami ya. Oke lanjut dikit lagi. Jam berapa? Wah masih lamaan. Emang somai udah matengan? Enggak bikin. Wala syakka anna dzikral lisani ma'a ghaflatil qalbi qalilul faidati wan naf'i. Walakinnahu khairun min tarki dzikri ra'san. Wala syakka, dan tidak diragukan, anna dzikral lisan, sesungguhnya zikir lisan, ma'a ghaflatil qalbi, serta lalainya hati, qalilul faidati, itu sedikit faedahnya, wan naf'i, dan manfaatnya. Walakinnahu, dan tetapinya zikir lisan, khairun, itu lebih baik, min tarki dzikri, daripada meninggalkan zikir ra'san, apanya, totalitasnya. Gampangnya gitulah, ra'san itu kepala mana awalnya. Cuman maksudnya pokok. Maksudnya begini. Tadi kan disebutkan Imam Al-Ghazali, martabat yang pertama adalah zikir tok, zikir lisan tok, tapi hatinya lalai kan gitu. Nah, itu nggak diragukan bahwasanya zikir lisan tok, walaupun sedikit faedah, sedikit manfaat, itu masih lebih baik daripada meninggalkan zikir secara totalitas. Kan soalnya buat alasan orang-orang yang malas.
Percuma lu zikir. Kan begitu. Padahal orang malas itu. Percuma lu sholat tonggeng. Ya kalau sama saya bantah. Lah kalau sholat nggak nonggang mah namanya semedi. Loh iya apa enggak? Namanya sholat ya tonggeng. Ada rukuknya, bangun lagi, sujud lagi. Ya kalau sholat nggak ada tonggeng namanya bukan sholat. Kan begitu. Tetap zikir lisan tok itu masih lebih baik daripada nggak zikir sama sekali. Maka jangan suka mencela, jangan suka mencaci maki kalau ada orang lagi belajar. Oh, kan begini. Ya ini mah kaitannya pengobatan pengobatan rohani. Orang kan nggak akan semuanya bisa dari awal menjadi baik. Ada yang udah tua baru tobat, kan begitu. Cuman ini nggak bisa saya pakai untuk mendidik anak-anak. Maka kalau untuk mendidik anak-anak kan beda. Sama aja begini, orang yang nggak tahu saya makan, saya selalu keras sama anak-anak. Dalam arti keras kan tegas. Lah beda ketika saya memperlakukan umpamanya ada orang yang baru datang mengikrarkan mau benar, walaupun saya sendiri pun belum benar, kan begitu. Nah, intensitasnya beda tentunya, teknis penyampaiannya pun beda. Maka ketika ada orang baru belajar dan dia belajar hanya mulutnya yang bisa zikir, ya biarin, jangan disalahkan, jangan dicela, jangan dicaci, karena proses baru belajar. Nah kalau sudah ibaratnya terbiasa mulut itu membaca, maka pelan-pelan kan gitu diarahkan supaya hati juga menghayati. Loh, ini nanti panjang penjelasannya, penjabarannya. Kenapa hati kok bisa lalai? Padahal udah zikir terus. Nah, pentingnya makanan halal itu di sini. Orang kalau makanan maaf kata, yang dimakan itu makanan yang haram, yang dipakai pakaian yang haram, apapun bentuknya. Ketika dia mencoba zikir untuk khusus, nggak bakalan bisa, menolak rohaninya. Karena rohani adalah cenderung untuk menerima hal-hal Allah ini kan maha suci, kesucian Allah. Nah disinilah pentingnya syariat, gitu loh maksudnya. Pentingnya syariat kaitannya kita ngerti. Kenapa dalam kitab Ta'limul Muta'alim dijelaskan ada seorang ulama diminta untuk mengarang kitab zuhud, untuk mengarang kitab waro. Ala sonata kitaban fil waro. Nah, beliau menjawab, kenapa engkau tidak mengarang kitab waro, kitab zuhud? Beliau menjawab, bal sonatu kitabal buyuk. Saya mengarang kitab jual beli, kitab masalah transaksi. Loh kenapa? Halal haram itu diawali dari transaksi yang benar, kan begitu. Nah, jangan bicara masalah zuhud atau warok yang tinggi-tinggi, sementara kita transaksi jual beli dan lain sebagainya kalau tidak sesuai dengan kaidah fikih yang benar, ini kan wilayah syariat. Maka untuk menggapai pada makna la ilaha illallah ini ke dalam hati itu berat. Maka baik dalam tanda kutip ya, itu tuntutan rohani. Alamiahnya seperti itu, yang kita sembah ini zat yang maha suci. Otomatis pelan tapi pasti kita tuh akan diarahkan untuk menjadi ya pilih-pilih tadi, pilah-pilah. Kalau kemarin oke lah ya enggak, kelisian kelilingnya enggak. Ya kalau di Puri Gading sih enggak ada perumahan rambutan nyelong ya. Sian kalau malam-malam kadang-kadang kok nyambi lah, dulu itu sian zaman dulu ya. Nah gitu, rambutan nih, wah oleh ini kan rambutan Tuhan, potek ya Tuhan, saya minta rambutannya, ya lalu digerobok dulu, kan begitu. Nah sekarang nggak jauh beda, alhamdulillah gitu kan. Nah ya enggak, ini mah ngingetin sian aja. Ini sebenarnya luar biasa kalau kita kaji.
Rizki, ngerti kan ini Rizki ya? Kalau itu kan ketinggian. Untuk kelasnya anak-anak. Al dengerin. Udah ngantuk aja lu asal kenyang. Al ini koclok gitu. Kok koclok? Iya. Itu aja sarungnya lagi dipakai. Punya bener itu. Lah kemarin Pak RT, Masya Allah, celana siapa aja, lah celananya wasian dipakai. Lah ini kan kocak nih. Tadi aja pas sholat maghrib kalau nggak salah, ini wasian lagi sholat Allahu Akbar, lah ngeledekin wasian sholat. Al itu loh, astagfirullahaladzim ya. Nah ini tuh, oh, lo ayo ngaku nggak lo? Awas lo, orang saya liatin saya omelin dari belakang. Wah awas lo, lah wasian lagi Allahu Akbar itu cengengesin begitu diledekin. Nah ilaha illallah al gitu. Nah ini keren sebenarnya kalau kita jiwai. Nah, artinya anak-anak kan berkali-kali saya sampaikan, termasuk mensterilkan hati dari sifat tamak itu loh. Oh, jangan. Kan sukanya begitu, kayak kemarin si An begitu. Hari Jumat. Gak usah masak, wah, kata si Al. Ya, ini kan hari Jumat. Kan Jumat barokah, Pak. Nanti juga ada yang ngirim, nggak boleh. Nggak boleh seperti itu. Apapun yang terjadi, kalian uang beras sudah disediain, gas tinggal minta ke warung. Loh iya kan? Apalagi duit sayur dikasih, masak. Nah, jangan terlalu mengharap terhadap pemberian orang, nggak boleh. Nah, istilahnya gitu. Kalau ada yang ngasih ya alhamdulillah. Tapi jangan kita menggantungkan pemberian, oh nggak benar. Nah, kalau bukan hak kita, jangan diambil. Ini belajar warok dari santri. Ya, umpamanya ada makanan, jajanan mau apa kek, nggak boleh main. Bahasa pepatahnya orang ini begini, wal kedual, nggak bertuli kadal kok diuntal. Kan istilahnya begitu, bahasanya Kang Tamar itu. Ya iya kan? Halo adik. Ya adik udah merem-merem. Ya kan? Jangan, maksudnya apa? Belajar selektif, belajar apik tadi, dan tidak boleh, nggak boleh termasuk ini perilaku rohani loh ya. Mulai anak-anak juga bisa, jangan usil. Jangan pernah terbesit kita untuk menjahati orang lain. Itu dijauhkan. Gua akan pernah sulit itu kontradiksi dengan masuknya ilmu dan masuknya asbab hidayah. Siapapun, Rizki dengerin nih, ngerti kan? Kamu sebagai penerusnya rahmat ini, nggak boleh. Mau siapapun dia, nggak boleh kita kerjain. Nah ini memasukkan nilai-nilai rohani. Ya perempuan kok sama, kan begitu kan? Kadang-kadang kan saya sering lihat. Lo tahu-tahu ada sendal itu diselipkan di mana-mana. Oh ini kelakuan anak-anak, ngerjain nggak boleh. Kalau itu yang terjadi, maka asbab hidayah. Jadi kan kita lagi nuntut ilmu kan. Loh, ntar protes lagi. Emang salahnya ilmu apa Pak kok dituntut? Mencari maksudnya. Ntar si An orang ada baperan begitu kan. Gitu loh maksudnya. Oke An, jelas An? Oke. Mana tadi? Wakila li ba'dil arifin, dikatakan, ditanyakan li ba'dil arifin kepada sebagian ulama-ulama yang ahli ma'rifat. Inna lanadkurullaha wala najidu huduran. Nah ini penyakit kita semua, termasuk saya. Inna sesungguhnya kami lanadkuru, sungguh itu ingat siapa kami. Oh iya, saya nggak bawa kopi tadi ya. Pantesan diprotes sama Yahoo. Boleh bet, duluin bet. Kopi bet, la ilaha illallah. Kudu lah ya. Iya Mas Heri lupa ini. Allah pada Allah. Wala nasitu, dan tidak menjumpai, tidak menemukan siapa kami. Khuduran pada hadirnya Allah dalam hati. Fakola, maka menjawab siapa ba'dul arifin. Ikhmadu, memujilah kalian semua Allah pada Allah. Alladzi, yaitu zat
zayyana yang telah menghiasi siapa Allah jarihatan pada satu anggota berarti kan di sini mulut kan gitu kan, min jawarihikum dari anggota kalian semua. Oh ada itu keterangannya, bidzikrihi dengan ingat Allah, yakni mengendaki siapa ba'dul arifin biha dengan jarihah al-lisana pada lisan. Ini begini, supaya kita nggak gampang mencela, nggak gampang mengecap orang lain jelek. Kan tadi percuma lu, mulut lu doang pada zikir, pada nyerocos gini kan gitu. Nah, ditanyakan kepada sebagian ulama al-arifin, orang yang ahli ma'rifat. Ya Syekh, kami ini zikir. Zikir terus. Tapi wala najidu huduron. Kami tidak pernah hadir dalam, maksudnya hadir itu nggak pernah khusyuk lah gampangannya. Kita malah mencoba ingat-ingat Allah, buyar terus. Bukan itu berarti salah, bukan. Maka dijawab oleh Syekh Ba'dul Arifin tadi, sebagian ulama yang ahli ma'rifat tadi, ihmadullah. Bersyukurlah kamu, memujilah kamu kepada Allah yang telah menghiasi satu dari anggota badanmu. Ini keren jawabannya. Bersyukur Allah masih menghiasi satu anggota badan kita, yaitu mulut maksudnya, yang masih ingat kepada Allah. Siapa tahu dari mulut yang selalu basah dengan zikir kepada Allah, hati kita lama-lama pun akan ketularan, kesetrum. Kan begitu. Lah daripada nggak sama sekali. Lah kan begitu kan. Nah ini proses. Jadi orang nggak akan bisa sekaligus totalitas. Semuanya kok diawali dari yang sedikit. Lah emang Pak RT kalau bakar rokok langsung dibakar semua? Ya kan enggak, ujungnya dulu dihisap ya. Umpama gua ngomong rokok, ntar Al penasaran lagi dia. Lah iya kan? Lah itu contohnya. Apa Al? Lapar. Dia masalah tidur gitu udah ketahuan lapar. Adi beda no, masih merem-merem aja dia udah berat banget Kang. Aduh. Mudah dikit lagi. Fayam bagi liman akhoda fi dzikri bilisanihi ayyatakallafa ihdara qalbihi ma'al lisan. Fayam bagi maka seyogianya liman bagi orang akhoda, itu akhoda di sini afal syuru. Akhoda yang melakukan siapa man fi dzikri dalam zikir bilisani dengan lisannya man, apa yang bagi ayyatakallafa, apa bahwa memaksakan, kalau bahasa Jawanya merti-merti. Ayyatakallafa. Oke bet, turun atas bet. Ini kopi apa nih? Udah pokoknya kopi enak lah. Ayyatakallafa apa bahwasanya memaksakan siapa man ihdara qalbihi pada menghadirkan hatinya man ma'al lisani beserta lisan. Hatta yasira sehingga jadi siapa man zakiron itu orang yang zikir, orang yang ingat bihima dengan hati dan lisan, jami'an hale semuanya, takallufan dengan cara memaksakan, fi awalil amri dalam awalnya perkara urusan, tsumma la zazalu kemudian tidak henti-hentinya itu zala yazalu. Nah, itu saudaranya Kana. Diingat-ingat nih yang baru-baru belajar nahwu sorof, zala itu ada 3. Ada zala yazalu itu saudaranya Kana. Ada zala yazulu, itu maknanya tergelincir. Ada zala yazilu, maknanya hilang. Nah ini zala yazalu, saudaranya Kana. Ya kan kita tiap hari ngaji nahwu ya apalah. Kan summa la yazalu kemudian tidak henti-hentinya siapa man yuwadzibu itu melanggengkan, mendawamkan, itu muadzobah. Muadzobah itu kontinuitas. Siapa man ala dzalika atas itu memaksakan zikir hati dengan
lisan dengan hati, hatta yadzuqa, sehingga merasakan apa al-qalbu, hatinya man, ladzata dzikri. Itu artinya begitu. Ladzat, ya, bahasa Indonesianya menjadi lezat. Kan begitu. Kalau dibilangin, kalau ada orang ngomong ladzata dzikri, ya, kalau kiai-kiai, santri-santri kan emang fase ladzat. Nah, orang yang nggak ngerti bahasa Arab, bukan ladzat, lezat, kan gitu. Ya aja udah, kan begitu kan? Karena dia pemahamannya baru sampai lezat, kan gitu. Padahal mana asalnya itu bahasa Arab, ladzat, pakai zal bukan zai. Ladzata dzikri, pada lezatnya zikir. Watasruku, dan mencorong, bersinar. Nah, itulah disebut dengan light. Alai atas man, apaan waruhu, cahaya-cahayanya zikir. Fa'ing dzalika, maka ketika itu yahduru, hadir apa zikir, zikir dengan hati, bila takallufin, dengan tanpa memaksakan, wala mu'natin, dan dengan tanpa biaya, tanpa ongkos. Bal rubbama soro, bahkan terkadang jadi siapa man ila halatin, pada semacam halah. Halah di sini memang apa ya? Kondisi, keadaan. La yumkinu, yang tidak memungkinkan hu pada man, maha beserta halah, apa as-sabru, sabar, ani dzikri, dari zikir, walal ghaflati, dan tidaklah lalai anhu, dari zikir. Jadi begini, ini keren juga pembahasan ini. Seyogyanya liman akhadha fi dzikri bilisanihi, orang yang zikir dengan lisannya. Pertama nih, kelasnya kita semua, paksakan mulut kita membaca ini tadi, la ilaha illallah. Ayo jangan meleng, Nur, malah mangap udah. Ya, awalnya berat, ya, la ilaha illallah, walaupun makna yang kita hadirkan, tiada Tuhan selain Allah. Udahlah, kalau gitu masih berat. Hadirkan dalam hati ini Allah. Kan gitu. Allah yang memberi rezeki kita, Allah yang memberi makan kita, Allah yang memberi ilmu kepada kita, Allah yang memberi kehidupan sama kita. Nah, intinya Allah. Udah, Allah aja udah. Lah kalau la ilahnya berat, pokoknya segala sesuatu kita bisa gerak, yang menggerakkan ya Allah. Kita bisa ngomong, yang membuat ngomong Allah. Semuanya Allah, totalitas ke Allah. Itu untuk melatih ke hati. Kalau udah begitu, nanti kita ketimpa bencana yang buruk sekalipun, kita akan belajar antu'mina bil qadari khairihi wasarri. Kadang-kadang kan orang kemarin disampaikan, salah saya apa? Salah lu banyak kalau gue denger mah. Kan begitu. Orang kadang-kadang masih nggak mau mengakui kesalahan. Dosa saya apa? Dosa lu banyak. Kan begitu. Nah, kalau kita sudah mencoba ke situ, jangankan yang baik, yang buruk sekalipun kita ikhlas bahwasanya itu adalah ketentuan dari Allah. Itu berat. Nah, walaupun awalnya lisan ini untuk nyetrum ke hati berat, tapi tetap harus kita dipaksakan. Harus kita paksakan. Awalnya begitu. Kalau rutin terus kita lakukan seperti itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, hati kita Allah. Nanti dalam kita berjalan, bismillah. Kan ingat Allah juga. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ketika makan, bismillah. Ketika selesai makan, alhamdulillah. Minum kok kalau bisa minum kopi kayak minum apa kayak tangan kanan. Bismillah juga lah. Walaupun sepele. Niat ittiba kepada Nabi. Ini nyontohin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kopi rasa kopi. Loh ya enggak? Nah, coba kalau kopi rasanya teh, kan bingung kita. Oh, berarti lidah kita masih normal, masih loh. Alhamdulillah apa enggak? Ada orang makan roti manis itu loh katanya pahit.
fungsinya lidahnya enggak. Loh, semuanya dinisbatkan kepada Allah. Kalau semua udah diserahkan, terserah yang ngasih hidup, terserah bagaimana Allah, maka lu kenapa, geng? Nggak apa enggak? Lah kali begeng ngantuk gitu. Maka yang terjadi adalah bagaimana semuanya ini terserah ya Allah. Itu berat awalnya. Nah, setelah dia merasa bisa mendawamkan zikir walaupun awalnya dipaksakan tadi, akhirnya hatta yadzuqal qalbu ladzata dzikri. Hati ini bisa merasakan lezatnya zikir. Ini mahal. Kita kok merasa lezatnya zikir, ini mahalnya luar biasa. Watasruku alaihi, watasruko ya, robah atau kepada hatta yadzuko. Watasruko robah kalian. Tadi kan watasruku saya baca, watasruko atau kepada hatta yadzuko. Alaihi anwaruhu, nurnya ya, nur bukan cahaya ini. Jadi ada cahaya ini timbul dalam hati. Itulah pancaran cahaya. Orang seperti itu mau dipengaruhi berbuat jahat, nggak akan pernah terpengaruh. Kenapa? Dijaga oleh nur tadi. Orang mau diajak jahat, dengerin Rizky, adik lu mana? Adiknya Haji Ano, Rizky kedua, ya enggak? Mau sekolah diajak bolos, nyok bolos nyok, enggak mau. Lu kenapa enggak mau? Karena cahaya Allah tadi sudah membentengi dia. Ini untuk kelas anak-anak sekolah. Diajak tawuran sekolah, enggak mau. Ngapain saya tawuran? Kan yang saya perangin, yang saya ajak perang, yang saya ajak tawuran itu saudara saya, ciptaan Allah. Jelas gak maksudnya? Mau ngusilin temennya, gak mau. Lu kenapa saya usilin dia? Kan dia saudara saya. Lu jelas gak maksudnya? Ini kalau udah mengkristal, Masya Allah, berat ini. Maka dia akan merasakan apa yang dirasakan oleh saudaranya. Inilah kepekaan sosial. Maka nggak bisa agama itu dicap sebagai penghambat pembangunan. Sementara pembangunan, ya, nah itu kan kata W.R. Supratman. Ingat gak lagu Indonesia Raya? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Akan yang dibangun dulu jiwa. Kalau jiwanya benar, Masya Allah, itu raganya pun akan benar. Karena tangan ini mau ngambil, mau tanda tangan, mau kata beleci, itu tergantung ininya, tergantung ini kalau udah sinkron. Kontribusi agama itu luar biasa sebenarnya. Jelas kan? Wah, tapi kita beda agama. Bahasa orang ekstrim, orang kafir kan gitu. Udah jangan sok islami lu. HP lu semua aja kok mereknya Cina lu, norak banget. Lu iya apa enggak? Ada enggak yang HP sampean yang mereknya Dul Majid? Rata-rata Xiaomi, mentok-mentok yang kerenan dikit Samsung. Lu iya apa enggak? Apaan? Xiaomi kok Xiaomi bekas, model kayak apa lah dibagi gratis. Lu iya apa enggak? La ilaha illallah. Lah kok sok islami yang mana? Islami itu kan berarti memusuhi. Jadi pahami kan? Halo. Iya, jangan ngantuk maksudnya. Nah, ini penting. Nah, kalau orang udah merasa seperti itu, fa in dzalika yahduru bila takallufin wala mu'natin. Hadirnya Allah dalam hatinya itu akan hadir tanpa dipaksa, tanpa biaya. Kalau udah kita biayai awal tadi, dibeli tetap, bukannya nggak dibeli. Cuman belinya bukan pakai duit, belinya pakai laku. Kan berat laku mah.
kita melatih diri, maka kenapa harus ada latihan? Ngerti Alia? Ngantuk. Bangun subuh kalau dilatih mah enak. Awal-awal di sini dibangunin tidur Pak RT. Wah, girang, dalam tanda kutip, teriak-teriak. Ya. Tapi kalau karena udah dilatih ya, akhirnya alhamdulillah. Lah di situ bal rubbama sara ila halatin la yumkinu ma'aha as-sabru an dzikri wal ghaflati anhu. Kalau hati ini udah klik, udah seneng makrifat kepada Allah, la ilaha illallah, apapun bentuk wiridannya lah, terserah. Itu kan selera masing-masing. Cuman kalau secara prinsip saya mah simpel. Ya inilah karena kata Nabi, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir itu la ilaha illallah. Zikir nafi isbat ini udah. Cuman bukan berarti menafikan, silahkan. Ente yang punya amalan selawat, yang mempunyai alaman hizib, yang mempunyai amalan apapun jenis zikiran tadi, kalau sudah menancap, kalau sudah mencengkram, nah itu soro ila halatin la yumkinu masobru ani zikri. Ada suatu sikap, ada satu kondisi yang mana seseorang itu kalau nggak zikir nggak sabar. Maksudnya dia pengen segera berzikir. Lu bisa dipahami kan? Maka orang-orang yang pada seneng zikir, apalagi nih katanya, ya banyak lah ya. Ada zikir, zikir manakib, Kiai Junaidi Al-Baghdadi, ada Jatman, Jamaah Tarekoh Qadiriyah Naksabandiyah, Habib Lutfi kan selawat. Loh iya kan? Masing-masing mempunyai instrumen dan cara zikir yang berbeda-beda. Ini nggak bisa dibentung rasa mahabbah ini. Sampean-sampean nggak bisa menyalahkan. Kok orang berbondong-bondong untuk ini dan itu dan lain sebagainya? Karena ghirah rasa cinta ini nggak bisa dibentung rasa mahabbah. Bahkan walal ghaflati anhu, nggak ada kesempatan untuk lalai dari zikir. Maka ini anak-anak dilatih ya kan. Habis sholat asar, kalau memang ada Senin sampai Sabtu kan ada madin. Nah jam 5 kan selesai. Yang belum mandi cepat mandi, yang udah mandi buruan turun ke bawah. Kan ada wiridan. Ini Boko sama Al, ayo. Ya kan? Nah, itu jangan pernah ditinggal. Itu Allah surah Nur itu, Allah nuru samawati wal ardh itu kan. Nah itu jangan pernah ditinggal. Karena itu adalah basic utama untuk mengantarkan kepada zikir. Oke ya. Besok summa lamu. Nah, besok tata cara zikir. Ya, ada supaya zikirnya itu usul sampai kepada Allah. Bagaimana caranya? Ada insya Allah besok. Oke. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.